Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita ambil pelajaran pembahasan masdar, maf'ul mutlak, dan dhorob zaman makan yang dikenal juga dengan maf'ul fih. Dengan maf'ul fih. Pada hari ini insyaallah ta'ala rencana anak kita ambil lagi dua. Seperti di pertemuan yang lalu kita bahkan ambil tiga, ya kan? Ini dua saja tentang hal sama tamyiz. Dan memang kalau memungkinkan lagi antum mampu memahami lagi, kita tambah insya Allah. Ketiga. Iya, ketiga. Ini pelajaran ini insya Allah sebenarnya ada pelajaran yang mudah. Ya, tentang ya ada kata yang mansub dalam bahasa Arab sebagai hal. Terus ada kata yang mansub dalam bahasa Arab sebagai tamyiz. Tamyiz. Iya. Ini dua kata ini sama-sama mansub. Cuman sebelum kita baca di buku ya, ini sebenarnya mudah dipahami. Yang penting antum tahu dulu maknanya dan ketentuannya. Yang ana terangkan. Hal itu keadaan namanya. Tamyiz artinya penjelas. Penjelas. Jadi ada yang tidak jelas, kemudian dia jelaskan. Sementara hal adalah kata yang berfungsi sebagai keadaannya yang disebutkan sebelumnya. Jadi satu, menjelaskan keadaan yang sebelumnya tidak ditahu. Yang kedua, menjelaskan kata yang tidak jelas sebelumnya. Contoh ya. Contoh hal dulu. Contoh hal. Misalnya antum dapat kalimat ja'a Zaid. Ja'a Zaidun. Ini artinya ja'a Zaid. Zaid telah datang. Zaid telah datang. Datangnya Zaid ini gimana? Berjalan kaki atau berkendara? Paham kan? Maksud keadaan saat dia datang. Gimana bentuknya? Saya langsung bilang rokiban. Datang Zaid rokiban dalam keadaan berkendaraan. Jadi ini kata rokiban mansub menjelaskan keadaannya Zaid. Kalau ada kata menjelaskan keadaan sesuatu sebelumnya, itu yang disebut hal. Itu yang disebut apa? Disebut apa? Hal. Langsung kita bilang ini rokiban hal. Dipahami ini? Jadi kalau ada kata datang fungsinya, pokoknya fungsinya menjelaskan keadaan sebelumnya. Langsung mansub sebagai hal. Sebagai apa? Hal. Dipahami ini? Misal contoh lain lagi ya, contoh lain lagi. Rokibtu. Ya. Kita contoh lain misalnya rokibtu al-farosa. Saya naik kuda. Tu saya, al-faros kuda. Rokib naik. Saya naik kuda. Nah, langsung saya datangkan kata setelahnya ini. Setelah kata kuda adalah musrojan. Musrojan. Saya naik kuda. Dalam keadaan dia berpelana. Dalam keadaan musrojan. Berpelana. Ini kata musrojan datang menjelaskan keadaan kuda saat saya naik. Ini kata musrojan. Menjelaskan keadaan kuda saat saya apa?
naik. Kalau ada kata mansub menjelaskan keadaan, maka sebagai apa itu? Sebagai apa namanya? Hal. Mudah sekali kan? Jadi antum butuh diteliti sedikit. Kalau itu kata fungsinya menjelaskan keadaan, maka langsung bilang hal. Langsung bilang apa? Hal. Paham kan? Saya naik kuda. Saya naik kuda. Kan tidak jelas gimana keadaannya kuda itu saat saya naik. Saya langsung bilang musrojan, dalam keadaan berpelana. Dipahami ini kan? Dipahami ini? Saya naik kuda dalam keadaan apa? Berpelana. Kudanya berpelana. Jadi ini musrojan datang menjelaskan keadaan kuda saat saya naik. Paham ini? Saat saya naik. Itu bisa pahami hal? Paham dulu ini sampai sini? Jadi dia datang menjelaskan keadaan. Kalau maf'ulun bi yang dikenai pekerjaan. Kalau masdar, maf'ul mutlak, dia harus masdar kan begitu? Sama lafaz dengan fiil sebelumnya atau sama makna. Kalau maf'ulun fi, dorob makan atau zaman, datang menjelaskan waktu atau tempat. Kalau hal menjelaskan keadaan. Jadi beda-beda semuanya. Datang menjelaskan apa? Keadaan. Jelas ini? Jelas ini kan? Siapa yang belum jelas? Dipahami ini? Mudah sekali sebenarnya. Setelah itu, untuk memastikan itu adalah hal. Hal itu ada syaratnya. Dan yang diterangkan keadaan juga ada syaratnya. Kan ini rokiban hal. Kata yang menjadi hal itu ada syaratnya. Dan yang dijelaskan keadaannya seperti Zaid. Datang Zaid dalam keadaan berkendaraan. Ini kata Zaid kan yang dijelaskan keadaannya. Ini rokiban keadaan. Ini Zaid yang dijelaskan keadaannya. Sini juga. Rokibtul farosa. Saya naik kuda. Musrojan. Musrojan ini namanya keadaan. Yang diterangkan keadaannya mana? Faros. Kan begitu. Dia itu punya syarat. Punya syarat. Kata yang menjadi hal harus nakir. Jadi kalau antum dapat mansub tapi ma'rifah, jangan bilang hal. Kata yang menjadi hal itu harus apa? Nakiro. Lihat ini. Antum coba lihat ini rokiban. Kata rokiban. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Kata musrojan. Nakiro atau ma'rifah? Itu kata menjadi hal. Harus nakiro. Yang kedua, dia itu akan datang kalau kalimatnya sudah sempurna. Fiil, sudah ada fa'ilnya. Baru boleh dia ada. Dia itu enggak pernah bilang tiba-tiba ada hal begitu. Enggak. Harus sempurna kalimat baru dia bisa ada. Paham dua syaratnya itu? Kemudian yang mau dijelaskan keadaannya itu. Yang mau dijelaskan, diterangkan keadaannya. Harus ma'rifah. Lihat tadi. Ini. Ja'az Zaidun rokiban. Mana hal? Mana hal? Rokiban. Mana yang mau dijelaskan keadaannya? Zaidan. Ini yang mau dijelaskan keadaannya harus ma'rifah. Jadi hal itu harus nakiro. Sementara yang mau diterangkan keadaannya harus ma'rifah. Zaid nakiro atau ma'rifah? Ma'rifah. Kenapa bisa ma'rifah? Nama. Kan kata kalau sebagai nama pasti apa hukumnya? Ma'rifah. Jelas? Jelas ini? Lihat lagi sini, lihat lagi sini. Rokibtul farosa musrojan. Mana hal? Mana hal? Nakiro? Nakiro. Mana yang diterangkan keadaannya? Al-farosa. Ma'rifah atau nakiro? Itu dia syaratnya. Kalau antum pahami itu, aman. Sudah selesai. Jadi hal itu isim mansub datang menjelaskan keadaan. Dia harus nakiro setelah kalimatnya sempurna. Terus yang mau diterangkan keadaannya namanya sohibul hal. Yang mau diterangkan keadaannya itu namanya sohibul hal. Pemilik keadaan. Kan ada hal, ada sohibul hal. Halnya harus nakiro. Datang setelah kalimat sempurna. Sementara sohibul hal, pemilik keadaan harus apa? Ma'rifah. Jelas?
Jelas ini? Sudah? Yakin ini? Setelah itu tamyiz. Sekarang gimana lagi itu tamyiz? Berikutnya mansub berikutnya adalah ada namanya tamyiz. Ada namanya tamyiz. Bahasa Arabnya ya disebut dengan tamyiz. Ya. Tamyiz. Kalau tamyiz apa? Nah, kalau tamyiz bukan datang menjelaskan keadaan, tapi datang menjelaskan kesamaran dari kata sebelumnya. Dan yang samar itu dua. Ada satu kata kadang samar, ada jumlah kalimat. Lihat dulu ini saya katakan. Saya katakan misalnya antum dapat kalimat Arab ishtaroitu ishrina. Ishtaroitu ishrina. Saya beli ishrin 20. Saya beli. Kata saya beli, jelas enggak? Yang antum dengar, saya beli, jelas enggak? Jelas tuh saya beli. Kan saya enggak jual. Kalau saya bilang, saya beli, jelas enggak? Jelas kan? Tapi ketika saya bilang, isrin 20, jelas enggak itu 20? Ini kata 20 ini, jelas enggak kata 20? Kalau saya beli, jelas. Saya enggak jual, tapi saya beli, kan begitu? Tapi kata isrin 20. Ini enggak jelas. Kalau antum bertanya, kenapa enggak jelas? Karena ini kata 20, bisa 20 kambing, 20 sapi, 20 buku, 20 pulpen. Berarti ini kata apa? Jelas atau tidak jelas? Paham pertanyaannya? Ini kata isrin, jelas atau tidak? Tidak jelas. Langsung saya datangkan setelahnya kolaman. Saya beli 20 pulpen. Kenapa ini mansub, ini kolaman? Kalau menjelaskan keadaan, hal. Tapi kalau menjelaskan kesamaran pada kata sebelumnya, apa namanya? Tamyiz. Tamyiz. Dan nanti akan di buku terbantu ya, ada tempatnya. Tapi sebelum itu, nanti kan ada tempat pastinya. Kalau antum dapat ini, pasti ada tamyiz. Di buku itu mudah. Tapi sekarang yang penting antum jelas dulu. Bahwa tamyiz ini datang menjelaskan yang masih samar berupa kata sebelumnya, satu kata. Ini saya beli 20, tidak jelas. Setelah itu antum datang penjelasnya. Itu tamyiz, itu namanya penjelas. Antum datangkan penjelasnya. Dan ketika kata sebagai penjelas, maka hukumnya apa? Mansub. Maksudnya sebagai tamyiz. Maka hukumnya mansub. Jelas kan? Paham kan? Sama dengan antum. Anda contohkan lagi. Ini kan tidak harus 20. Tidak harus 20. Saya bisa katakan begini. B itu saya jual. Ini istro itu lawannya B itu. Kalau istro itu saya beli. Kalau B itu saya jual. Jelas enggak kalau saya bilang saya jual? Jelas kan saya jual. Saya bilang setelahnya so'an. Saya jual 1 sok. Saya jual 1 sok. Kata 1 sok. Jelas gak? Masih samar. 1 sok apa? Paham kan? Langsung saya bilang setelahnya tamron. Saya jual 1 sok kurma. Kata tamron. Kenapa kira-kira mansub? Kalau so'an mansub sebagai maf'ulun bih. Kan ini kan fi'il, ini fa'il kan begitu. Ini mansub sebagai maf'ulun
Mbi, saya jual 1 sok. Tak 1 sok apa? Kan begitu? Samar 1 soknya. Akhirnya datang penjelasnya. Nah penjelas itu harus apa? Mansub. Nama bahasa Arabnya apa? Nama bahasa kitanya penjelas. Paham kan? Nama bahasa Arabnya tamiz. Nah tamiz itu harus mansub. Makanya saya baca tamron. Paham gak ini? Jadi kata sebagai penjelas sebelumnya namanya tamiz. Dipahami ini? Jelas? Jelas ini? Ini yang tidak jelas. Yang samar 1 kata. Bisa yang samar 1 kalimat panjang. Kalau perkataannya malah jelas. Tapi kalau digabung menjadi tidak jelas. Contoh, ini bentuk kedua ya. Bentuk kedua tamiz. Datang menjelaskan jumlah kalimat. Lihat saya bilang ana aksaru minka. Perhatikan dulu ini kata. Ana, saya. Kata saya, jelas enggak? Saya. Jelas? Aksar. Kita pisah dulu, jangan gabung dulu. Ana, saya. Kan maknanya? Aksar, lebih banyak. Hah? Jelas enggak kata lebih banyak? Hah? Jelas tuh, karena bilang lebih banyak. Antum paham, jelaskan lebih banyak. Paham kan? Minka. Kita penggali perkata. Minka. Dari kamu. Jelas gak kata dari kamu? Jelaslah. Masa tidak? Dari kamu, bukan dari saya. Paham maksudnya? Maksudnya saya penggal ini perkata dulu. Saya penggal. Misalnya saya tulis satu-satu. Anak. Kata anak. Jelas gak? Jelas gak? Saya hapus. Saya hapus kata ana ini. Terus saya tulis aksar. Aksar lebih banyak. Jelas gak? Kata lebih banyak jelas gak? Jelas. Kemudian saya hapus. Ini kata aksar saya hapus. Kemudian saya tulis minka. Dari kamu. Jelas gak dari kamu? Jelas gak? Saya bilang dari kamu. Jelas gak? Jelaskan. Jangan dulu susun. Pasti antum bilang tidak jelaskan. Antum bayangan lagi sebelumnya. Sekarang ini perkataannya jelas gak semuanya masing-masing? Jelaskan. Tapi saya susun. Ini kalimat saya jadikan kalimat yang sempurna. Ana aktsaru minka. Saya lebih banyak dari kamu. Saya lebih banyak dari kamu. Jelas gak? Ketika saya susun. Jelas gak ini? Jadi yang samarnya apa? Perkata atau kalimat? Kalau perkatanya apa? Jelas. Kalau di atas tadi katanya tidak jelas. 1 kata. Kalau ini kalimatnya tidak jelas. Saya lebih banyak dari kamu. Orang akan bertanya, apanya yang lebih banyak dari kamu? Kan saya bilang, saya lebih banyak dari kamu. Orang bertanya, apanya? Ilmunya, hartanya, paham kan? Iya, istrinya. Paham maksudnya? Kan macam-macam. Atau apanya? Anaknya, mantap. Kan banyak hal itu. Saya lebih banyak dari kamu. Setelah itu apa? Langsung dia datang penjelas. Kan ketika orang tidak jelas, maka datang penjelas. Dalam bahasa kita. Bahasa Arabnya apa namanya? Tamiz. Namanya tamiz harus apa? Mansub. Langsung saya bilang malan. Saya lebih banyak dari kamu hartanya. Langsung jelas kalimatnya? Langsung jelas kalimatnya? Jelas setelah datang apa? Penjelas. Paham gak ini? Ya penjelas itu namanya tamiz. Sudah paham berarti ini? Paham berarti? Tamiz syaratnya sama dengan hal. Hal kan harus nakiro. Tamiz juga harus nakiro. Paham? Hal kan datang setelah kalimatnya apa? Sempurna.
Hal tamyiz juga datang setelah kalimatnya apa? Sempurna, sama. Cuman bedanya yang mau diterangkan keadaannya harus ma'rifah. Sementara yang mau dijelaskan ini tidak harus ma'rifah. Boleh nakiro. Boleh nakiro. Paham gini? Ini sebenarnya hal sama tamyiz. Kalau dilihat dari fungsinya sama-sama penjelas. Cuman satu menjelaskan keadaan, satu menjelaskan hakikat kata itu atau kalimat itu. Zatnya atau jumlahnya. Sama-sama sebagai penjelas. Tapi satu samar keadaannya. Yang kedua samar zatnya. Samar apanya? Zatnya atau kalimat yang sebelumnya. Jelas ini? Jelas? Selesai. Ini dua pelajaran. Tapi ini secara singkat dulu. Karena ini sebenarnya agak rumit sedikit kalau tidak dikasih pendahuluan. Paham ya? Sekarang kita baca. Perhatikan, lihat. Pembahasan hal sama tamyiz. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Babul hal. Perhatikan bukunya, bab tentang hal. Bab tentang hal. Al-halu, hal adalah huwal ismul mansubu. Dia adalah isim yang mansub. Ingat, kalau hal pasti isim. Terus pasti mansub. Al-mufassiru yang menjelaskan. Liman bahama terhadap apa yang samar minal hayat, dari keadaan. Jadi dia datang fungsinya menjelaskan yang samar berupa keadaan. Dia datang fungsinya menjelaskan yang samar berupa keadaan. Nah, qaulika, contoh ucapan kamu. Ja'a Zaidun rokiban. Datang Zaid dalam keadaan berkendaraan. Nah, keadaannya berkendaraan. Kata para ulama bahasa, pendekatannya kepada pemahaman. Tanya saja bagaimana datangnya. Jawabannya itulah hal. Bagaimana datangnya? Berkendara. Oh, hal itu. Paham ciri caranya? Tanya saja bagaimana? Paham ini kan? Maka hal. Karena menjelaskan keadaan. Contoh kedua, warokibtul farosa musrojan. Saya menaiki kuda. Musrojan dalam keadaan berpelana. Kata musrojan berpelana itu hal. Itu hal. Karena menjelaskan keadaan kuda saat dinaiki. Laki itu Abdullah. Saya berjumpa dengan Abdullah. Saya bertemu dengan Abdullah. Rokiban dalam keadaan berkendaraan. Sama. Wa ma asbaha dzalik, dan apa yang serupa dengan itu. Mudah sekali kan? Kemudian terakhir beliau katakan wala yakunul hal ila nakirah. Tidak akan ada hal kecuali berupa nakirah. Saya ulangi, tidak akan ada hal kecuali berupa apa? Kecuali berupa apa? Nakirah. Jelas ya? Kecuali berupa nakirah. Terus wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak akan ada hal kecuali setelah sempurnanya kalimat. Kalimat sudah sempurna baru dia ada. Paham ya? Kemudian wala yakunu sahibuha, dan tidak akan ada pemilik hal. Pemilik keadaan. Illa ma'rifah, kecuali dia harus apa? Ma'rifah. Jelas ya? Alhamdulillah. Berikutnya lagi. Babut tamyiz. Bab tentang tamyiz. Penjelas. Kalau tadi keadaan. Kalau ini penjelas. Iya. At-tamyiz huwal ismul mansubu. Sama pengertiannya. Tamyiz itu adalah isim. Al-mansub, dia harus mansub. Al-mufassir yang menjelaskan. Liman bahama terhadap apa yang masih samar. Minad dawat, dari zatnya. Jadi yang samar apanya? Zatnya, yang samar zatnya. Nahwu qaulika, contoh ucapan kamu. Tasabbaba Zaidun. Zaid bercucuran. Ya kan? Zaid bercucuran. Samar? Samar. Apanya yang bercucuran? Karena yang bercucuran itu banyak. Apa-apa misalnya? Bisa keringat terus.
air mata. Mantap Pak. Terus. Darah. Kan banyak namanya yang bercucuran. Ternyata di sini langsung katakan. Arokon. Keringatnya. Zaid bercucuran keringatnya. Ini kata keringat. Itu penjelas namanya dalam bahasa kita. Bahasa Arabnya apa? Tamiz. Ingat-ingat harus jangan sebut Indonya. Itu anak terjemahkan itu supaya antum lebih paham saja. Sebagai pemula kan begitu. Tapi antum harus terbiasa menyebutkan istilah Arabnya. Tamiz. Keadaan terjemahannya keadaan. Tapi Arabnya adalah hal. Itu biasakan istilahnya. Biasakan istilahnya. Ini tamiz. Tamiz. Lihat lagi. Tafakko abakrun. Bakar telah pecah-pecah. Paham kan? Langsung bilang syahman lemaknya. Toba Muhammadun. Muhammad baik. Apanya? Nafsan dirinya, jiwanya. Ya. Ishtaraitu isrina. Saya beli 20. Gulaman budak. Budak. Wa malaktu tis'in. Saya punya 90. Na'jatan kambing. Wa Zaidun akromu minka. Zaid lebih mulia dari kamu. Tidak jelaskan. Zaid lebih mulia dari kamu. Apanya? Aban bapaknya. Wa ajmalu minka dan lebih gagah dari kamu. Apanya gagahnya? Wajahan, wajahnya. Jadi semua kata yang mansub itu sebagai apa? Semua kata yang mansub itu sebagai apa? Tamiz. Antum bisa pahami ini? Sebagai tamiz. Masya Allah. Ini kalau antum bisa pahami dengan cepat ini tamiz sama hal. Itu bagus. Alhamdulillah. Ya, intinya antum sebenarnya bedakan saja sedikit. Satu datang menjelaskan keadaan. Satu datang menjelaskan apa? Zat kalimat itu. Zat kalimat itu. Terus sekarang syaratnya. Wala yakunu tamyiz illa nakirah. Tidak akan pernah ada tamyiz kecuali berupa nakirah. Tidak akan pernah ada tamyiz kecuali berupa apa? Nakirah. Jadi tamyiz itu harus nakirah. Jangan pernah bilang tamyiz kalau itu ma'rifah. Paham ya? Terus wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak akan ada kecuali setelah sempurnanya kalimat. Antum akan dapat ini tamyiz kalau kalimatnya apa sudah sempurna. Jelaskan? Selesai. Boleh ditambah? Istitna. Inilah pembahasan yang paling panjang dalam mansubat. Istitna. Boleh ditambah? Sama dengan sebelumnya. Ini sebenarnya masalahnya kadang kita sulit memahami karena terkadang beberapa istilah kita belum dalami dulu. Kita belum dalami dulu. Ada beberapa istilah yang harus antum pahami di dalam pembahasan isim mansub yang satu ini. Mustatna. Dalam pembahasan yang satu ini. Jadi ada beberapa istilah. Iya. Ada 3 istilah pokok. Kemudian setelah itu ada 4 istilah tambahan. Sebelum kita melaju masuk pembahasannya istilah-istilah ini wajib antum mengerti. Wajib antum mengerti. Ada yang dinamakan dalam istilah tamyiz namanya, kita tulis Arabnya saja, jangan tulis Indonya. Namanya istilah pertama namanya adatu al-istitna. Adatu al-istitna. Itu istilah pertama. Istilah kedua ada namanya al-mustatna. Itu istilah kedua. Istilah ketiga mirip dengan ini. Al-mustatna tapi tambah kata minhu. Ada tambahan kata minhu. Ini 3 istilah pokok.
Ini 3 istilah pokok. Kita mengerti dulu istilah yang pertama. Adatul istitna. Adat artinya alat. Istitna artinya pengecualian. Adat artinya apa? Alat. Istitna apa artinya? Pengecualian. Kalau digabung alat-alat pengecualian. Paham ini? Dalam bahasa Arab, dalam mengecualikan sesuatu, itu ada alatnya. Paham kan? Misalkan kita bilang begini. Ja'a orang-orang datang. Orang-orang datang. Kecuali Zaid. Ini kata kecuali, ini namanya alat. Dalam bahasa Arab, alhamdulillah, ulama bahasa Arab telah meneliti. Orang Arab biasanya kalau mengecualikan sesuatu, ada alatnya. Alatnya ini adalah bosnya alat ini adalah illa. Ini bosnya, dinamakan bosnya karena ini yang paling sering, illa. Ini yang pertama. Kedua, ada alat pengecualian namanya goir. Goir. Ketiga, ada namanya alat pengecualian namanya siwa. Siwa. Cuman siwa ini bisa dibaca suwa, bisa dibaca sawa. Nanti banyak bahasanya dia datang dalam kitab. Intinya bisa siwa. Alat berikutnya ada namanya ada. Ada. Alat berikutnya ada namanya khola. Khola. Alat berikutnya ada namanya hasya. Hasya. Ini alat-alat pengecualian. Terjemahannya ini sama. Kecuali atau selain. Ini alat-alat pengecualian. Terjemahannya sama. Illa kecuali selain. Goir kecuali selain. Siwa kecuali selain. Ada kecuali selain. Khola kecuali selain. Hasya kecuali selain. Paham gak ini? Ini namanya alat. Dipahami ini alat? Kalau antum dapat ini, katakan ini alat pengecualian. Dipahami ini? Istilah kedua ada namanya al-mustatna. Al-mustatna itu artinya isim yang terletak setelah alat pengecualian. Paham ini? Lihat dulu, saya contohkan dulu supaya kita paham ini. Ja'a an-nasu illa Zaidan. Perhatikan ini contoh. Ja'an nasu illa Zaidan. Mana adatul istitna? Ini illa ini namanya adatul istitna. Mana al-mustatna? Kata yang terletak setelah alat namanya al-mustatna. Hati-hati. Saya ulangi. Kata yang terletak setelah alat. Apa namanya? Apa namanya? Apa? Al-mustatna. Paham ini? Contoh lain lagi. Maja'a al-qawmu. Maja'al qawmu illa bakron. Illa bakron. Mana adatul istitna? Mana adatul istitna? Illa. Mana al-mustatna? Mana al-mustatna? Bakron. Kan begitu? Itu dilancarkan dulu. Atau saya katakan maja'a illa bakr. Maja'a illa bakrun. Mana adatul istitna? Dicontoh ini. Mana adatul istitna? Illa. Mana al-mustatna? Mana al-mustatna? Bakrun. Pokoknya kalau setelah alat itu namanya al-mustatna. Apapun contohnya. Paham ini? Contoh lain lagi. Sengaja saya kasih banyak ini. Antum perlancar dulu. Mana al-mustatna? Mana al-mustatna? Saya contohkan lagi. Ma ro'aitu. Ya. Ma ro'aitu illa bakron. Illa bakr. Mana ada tulisitna? Illa. Mana mustatna? Bakron. Kan begitu bakr. Bakr. Terus
Contoh terakhir, ma marortu illa bi Zaid. Illa bi Zaid. Illa bi Zaid. Ini kata illa bi Zaid. Ini kata bi Zaidin. Mana ada tulisatna? Illa. Mana al-musatna? Mana al-musatna? Baik, sudah mantap. Satu istilah lagi. Istilah terakhir dulu ini untuk sementara. Karena 3 istilah pokok. Ada namanya al-mustatna minhu. Al-mustatna minhu itu adalah isim yang terletak sebelum alat. Jadi ada alat, ada mustatna minhu, ada mustatna. Al-mustatna kata yang terletak, isim yang terletak setelah alat. Kalau al-mustatna minhu, isim yang terletak sebelum alat. Saya tanya antum, ja'an nasu illa Zaid. Mana al-mustatna? Zaid, kan begitu? Mana al-mustatna minhu? An-nasu, kan begitu? Sekarang, maja'al qaumu illa bakron. Mana al-mustatna? Bakron. Mana al-mustatna minhu? Al-qaumu. Maja'a illa bakr. Mana al-mustatna minhu? Mana al-mustatna minhu? Tidak ada. Tidak ada isim. Ja'a fi'il ba. Ja'a fi'il ba. Jadi tidak selamanya ada. Itu sengaja Anda contohkan tadi. Supaya antum tertipu sedikit. Kan begini. Kalau ada bilang ada. Kan begitu. Kalau tidak ada jangan paksakan dibilang ada. Sekarang. Maja'a illa bakar. Mana mustatna? Mustatna dulu lagi nih. Mana mustatna? Dia kan pasti ada. Kan kalau ada alat pasti ada mustatna. Kan begitu. Tapi mustatna minhu belum tentu ada. Yang penting pengertiannya mustatna minhu adalah isim yang terletak sebelum alat. Sekarang. Maja'a illa bakar. Mana mustatna minhu? Tidak ada. Ma ra'aitu illa bakar. Mana mustatna minhu? Tidak ada lagi. Tidak ada. Ini kan yang bersambung dengan ra'aitu. Ini kan bentuknya tadi kan seperti al-qaum, an-nas begitu. Orang-orang. Kan gini Pak. Namanya yang dikecualikan itu kan seorang. Paham kan? Sementara yang di mustatna minhu itu kan harus berbilang. Tuh berbilang gak? Kalau saya berbilang gak? Kan tidak berbilang. Kalau tidak berbilang tidak bisa menjadi mustatna minhu. Jadi mustatna minhu itu harus lebih dari 2. Gimana caranya antum mau mengecualikan karena cuma 1? Paham maksudnya? Tuh berapa orang? Tuh berapa orang? 1. Masa antum mau kecualikan? Berarti tidak ada mustatna minhu. Kan dia harus banyak. Paham kan? Sekarang. Ma marortu illa bi Zaid. Ada enggak mustatna minhunya? Ada enggak? Tidak ada. Paham? Kalau mustatnanya? Mustatnanya? Ada. Zaid. Kan begitu kan? Bi Zaid. Sudah paham ini? Paham ini 3 istilah? Yakin Pak? Masih ada 4 istilah ini? Paham ini? 7 saja. Kalau antum paham baik-baik ini istilah, insya Allah aman pelajaran nanti. Saya tanya ulang, paham ini 3 istilah? Insya Allah. Belum berarti Pak. Oh paham jadi. Iya. Paham alhamdulillah. Jangan bilang insya Allah. Kalau insya Allah besok pi. Atau pekan depan. Istilah berikutnya lagi. Alhamdulillah aman. Itu terbebani memang ini istilah. Ingat kalau antum pelajari ini mustatna 3 kali bukan aib. Karena di Yaman kita pelajari 4 kali orang Yaman. Sudah bahasanya bahasa Arab. Paham maksudnya? Jadi bukan aib kalau antum pelajari 2 kali, 3 kali. Bukan aib. Karena ini memang istilah ini harus dipahami dulu. Baru antum masuk di pelajaran. Kalau langsung masuk, otomatis antum berkesimpulan susahnya. Masalahnya nanti tidak semuanya masuk. Kalau yang kita pelajari isim-isim mansub kan maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fi, hal, tamyiz, langsung mansub. Ini tidak selamanya setelah alat itu mansub. Tidak selamanya mustatna mansub. Ini yang membuat sulit.
Istilah berikutnya. Ada namanya tamun. Istilah berikutnya lagi ada namanya mujabun. Istilah berikutnya ada namanya goir, mujab, goiru, mujabun. Atau dinamakan dengan manfi. Nama lainnya manfi. Istilah terakhir ada namanya istilah nakis. Nakisun. 4 istilah. 4 saja. Tambah 3 tadi kan 7. Tam. Ini istilah cabang. Tam. Apa artinya tam? Tam artinya kalau diterjemahkan per kata sempurna. Tapi maksudnya di sini adalah dalam kalimat itu susunannya ada mustata minhu. Jadi kalau ada mustata minhunya disebutkan namanya tam. Contoh misal. Ja'an nasu illa zaidan. Tam? Tam? Kenapa? Apa alasan yang antum bilang tam? Ada mustata minhunya ini annas. Paham kan? Nah, maja'al qaumu illa bakar. Tam? Tam? Kenapa tam? Ada mustata minhunya. Paham Abu Dia? Yakin saudara? Kenapa ini tam ini kalimat? Maja'al qaumu illa bakar. Iya, kenapa dibilang tam? Karena ada mustatna minhu. Namanya saja sulit sekali disebut. Mustatna minhu. Karena ada mustatna minhu. Lain lagi. Maja'a ila bakar tam. Maja'a ila bakar tam. Tam. Kenapa? Kenapa tidak tam? Mantap. Tidak ada mustatna minhu. Ma ra'aitu ila bakar tam. Kenapa? Tidak ada mustata minhu. Ma marartu illa bi Zaid. Tam? Bukan. Kenapa? Tidak ada mustata minhu. Paham tam berarti? Mantap. Istilah pertama. 3 lagi. Sedikit lagi. Istilah berikutnya. Mujab. Mujab artinya dalam susunan kalimat itu tidak diawali oleh penafian. Kata-kata yang bermakna tidak. Seperti dalam contoh ini nih. Ini ma ini namanya kata-kata yang bermakna tidak. Karena ini terjemahannya terjemahan maja'al qaum illa bakar. Kaum tidak datang kecuali bakar. Paham? Jadi kata mujab tidak ada ma di awal kalimatnya. Tidak ada apa? Ma, tapi tidak harus ma ya. Yang penting bukan kata bermakna nafi. Bisa nanti la. Yang penting maknanya tidak. Tidak ada di awalnya kata-kata yang bermakna tidak. Kan begitu artinya mujab. Paham ini? Misal contoh. Ja'an nasu illa zaitam. Ja'an nas illa zaitam. Tam. Mujab. Mujab. Kenapa mujab? Tidak ada ma. Tidak ada maknya. Selesai. Kalau tidak ada maknya selesai cerita. Ama negara. Ini dibilang mujab. Tidak ada maknya. Paham ini? Antum baca Quran misalnya. Fasajadal malaikatu illa iblisa. Fasajadal malaikatu illa iblisa. Tam. Ada mustata minhu. Mujab. Tidak ada ilah. Bukan tidak ada ilah Pak. Tidak ada ma. Ya tak? Kan fasajadal malaikat tuh. Illa iblis. Mujab berarti. Sekarang. Ma ja'al qaum illa bakar. Tam. Mujab. Kasih jelas ini. Maja'al qaumu illa bakar.
Tam. Tam. Aman kalau tam kan ada mustatna minhu. Mujab. Mujab. Tidak. Kenapa? Ada ma. Lagi. Ma ja'a illa bakar. Tam. Tam. Tidak. Mujab. Tidak juga. Ma ra'aitu illa bakar. Tam. Tam. Mujab. Tidak. Ma marartu illa bi Zaid. Mujab. Mujab. Tam. Tam. Mantap berarti antum. Paham berarti? Sudah paham? Sedikit lagi. Berikutnya lagi. Ada namanya goir mujab. Tidak mujab. Kan tadi mujab artinya apa? Mujab apa artinya tadi? Tidak ada penafian. Goir mujab. Lawannya ada penafian. Nama lainnya kalau mau bilang pendek. Manfi. Ada penafian. Terserah antum mau nama pendek. Sengaja saya kasih dua karena dua ini istilahnya mereka. Sekarang contoh dulu. Contoh lagi. Kak ini harus paham ini baik-baik. Ja'an nasu illa Zaidan. Tam. Mujab. Mujab. Maja'al qawmu illa Bakar. Tam. Mujab. Goir mujab. Nggak? Mujab. Mujab. Goir mujab. Jadi kalau tidak mujab bilang goir mujab. Jangan bilang tidak. Bilangnya apa? Goir mujab. Maja'a illa Bakar. Tam. Nggak kan? Nggak tam. Mujab. Goir mujab. Paham berarti? Aman. Istilah terakhir. Istilah terakhir. Nakis. Kalau ada kalimat bilang nakis. Ini kata syaratnya nakis. Syaratnya kata yang nakis. Kalau syaratnya kata disebut nakis. Kalau tidak tam dan manfi. Kalimat antum akan bilang nakis. Syaratnya tidak tam. Apa artinya tidak tam? Harus tidak ada mustatna minhu. Itu syarat pertama. Syarat kedua dan harus manfi. Apa artinya manfi? Goiru mujab. Pasti. Paham ini? Dipahami ini? Jelas ini? Jelas? 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 Jadi sebenarnya nanti itu kalau tam bisa mujab, bisa manfi. Kan begitu? Kalau tam bisa manfi. Kalau nakis paham kan? Kalau manfi nakis gimana? Pasti apa? Pasti apa? Pasti tamnya dicoret, tidak tam. Terus pasti manfi. Itu dia. Contoh kalimat tadi. Kita baca dulu kalimat. Ja'an nasu illa Zaidan. Nakis. Ja'an nasu illa Zaidan. Nakis. Tidak. Maja'al qaum illa Bakar. Nakis. Maja'al qaum illa Bakar. Nakis. Nakis. Kenapa? Selama ada mustatna minhu kan tam berarti. Sementara dia tidak boleh tam. Kan begitu? Sekarang. Maja'a illa Bakar. Nakis. Nakis. Kenapa? Pertama ada ma. Kedua. Tidak ada mustatna minhu. Itu syaratnya dia itu. Paham ini? Tidak ada mustatna minhunya. Kemudian pasti ada penafian. Jadi tidak bisa itu nakis berpasangan dengan mujab. Kalau tam bisa dia mujab, bisa manfi kalau tam.
Kalau nakis, ndak bisa tam. Ndak bisa juga berarti mujab. Kan begitu. Ndak bisa tam, ndak bisa juga apa? Mujab. Dia itu hanya bisa apa? Manfi. Paham ini? 7 istilah. Sudah paham ini istilah ini? Itu harus antum hafal. Usahakan dipahami. Paham kan? Jelas? Jelas? Atau belum? Putar-putar sedikit ya. Bahaya nih Pak kalau putar-putar. Jadi ini 7 Pak. Yang saya alami dari pelajaran. Dulu saya juga tidak paham. Misalnya seperti antum. Ternyata saya dapat setelahnya waktu di Yaman. Ternyata yang membuat kita tidak paham ini. Karena Mustadna ini terlalu banyak istilah yang dipakai. Kalau yang lain kan gampang sekali. Maf'ulun bi, isim mansub, dikenai pekerjaan. Selesai. Maf'ulun mutlak, isim mansub, masdar. Maf'ulun fi, isim mansub, waktu atau tempat. Tamyiz, isim mansub menjelaskan yang samar. Hal, isim mansub menjelaskan keadaan. Jadi begitu saja dia. Sementara Mustadna istilahnya yang banyak. Terus belum tentu mansub. Pekan depan kita akan ambil itu. Insya Allah. Ya, nanti pekan depan anak akan ingatkan lagi ini istilah. Baru langsung kita masuk. Insya Allah 1 kali kita ambil. Karena ini alhamdulillah saya tidak sangka kita hari ini masuk di istilah. Jadi nanti pekan depan saya akan ulang lagi ini istilah. Insya Allah. Iya, baru kita masuk langsung pembahasan ya yang disebutkan. Ya, kita baca dulu di buku sedikit. Hanya pembahasan awalnya. Lihat babul istitna. Bab pengecualian. Wa huruful istitna samaniyatun. Huruf pengecualian ada 8. Ini huruf pengecualian ini yang dinamakan dengan apa? Adatul istitna. Alat-alat pengecualian. Ada 8. Wahyadi adalah illa, goir, siwa, suwa, sawa, khola, ada, hasya. Paham ini? Ini namanya alat-alat pengecualian. Setelah itu nanti fal mustatna bi illa. Itu nanti. Mulai dari rinciannya itu. Yang dikecualikan dengan illa. Lihat itu yunsobu. Dinasob. Maksudnya kata setelah illa itu dinasob. Idza kanal kalamu taman mujaban. Pentingnya itu istilah. Kata setelah illa dinasob. Kalau kalimatnya tam mujab. Apa itu tam tadi? Jadi kata setelah illa ini. Setelah illa lihat sini. Kata setelah illa ini dinasob. Kalau kalimatnya tam mujab. Lihat ini. Ja'an nasu ila zaidan. Tam. Mujab. Wajib dinasob. Ila zaidan. Paham langsung istilah pertama. Ini fungsinya kalau antum tahu itu istilah. Kapan antum dah tahu apa itu tam? Jangan menghayal. Untuk memahami ini maksudnya ini. Paham fungsinya? Jadi kata setelah ilah mansub. Kalau kalimatnya tam mujab. Anda terasa ini langsung lihat. Contoh pertama berikan oleh penulis. Ada anak artikan di bawah apa itu tam. Apa itu mujab. Ada catatannya di bawah. Kalau tam catatan 370. Mujab catatan 371. Iya. Lihat dulu contohnya di buku. Qomal qaumu illa zaidan. Dibaca nasab. Kalau antum ditanya, tam. Ini kalimat. Qomal qaumu illa zaidan. Tam. Tam kan. Kenapa antum bilang tam? Ada mustata minhu al-qaum. Mujab. Kenapa?
Tidak ada ma-nya, tidak ada penafiannya. Paham kan? Contoh kedua, wa kharajan nasu illa amron. Pertanyaan saya, tam? Tam, kenapa? Ada mustata minhunya. Mujab? Mujab, kenapa? Tidak ada ma-nya. Berarti wajib dinasab setelah illa. Illa amron. Paham gak ini? Paham gak ini? Ini fungsinya itu istilah. Ini fungsinya tadi itu apa? Istilah. Paham ini? Antum sudah rasakan manfaatnya? Rasakan manfaatnya? Alhamdulillah. Nah, aman pertama berarti bacaan pertama. Itu anak cuman mau kasih tahu antum, pentingnya itu antum pahami itu mustatna, mustata minhu, tam, mujab, nakis, manfi. Nah, insya Allah berarti pekan depan bisa kita selesaikan mustatna. Sambil masuk di la. Kan la kan gampang. Dia kan sama dengan amalannya apa? Inna. Kemungkinan pekan depan itu ya kita masuk di pembahasan la. Kemudian masuk juga di pembahasan munada insya Allah. Iya. Karena mustatna mudah insya Allah setelah paham istilah. Ini sisa 2 kali pertemuan lagi. Paling tinggi 3 kali. Ini buku. Sisa pekan depan sama pekan depannya lagi. Paling tinggi 3 pekan. Paling tinggi 3 kali pertemuan lagi. Paling tinggi 3 kali pertemuan lagi. Ini kitab. Berarti kan ini pertemuan. Dah? Sama tadi. Kemudian paling nanti kedua lagi insya Allah. Ketiga paling tinggi 3 kali lagi. Paling cepat 2 kali. Insya Allah. Ini kitab akan tamat kita. Insya Allah. Berarti segera antum pesan memang buku yang setelahnya. Tuhfatus Saniyah. Dah? Kita supaya naik level. Jangan buku dasar terus. Dah? Hidup di buku dasar terus. Ya, kita harus naik di buku kedua. Insya Allah. Jadi karena sisa 3 kali pertemuan. Supaya nanti kita tidak libur. Antum pesan dari sekarang. Antum pesan memang. Kalau antum tidak bisa beli sendiri, tidak bisa pesan. Bisa lewat santri, lewat Daud. Biasanya dia pesan buku. Iya, untuk teman-teman santri. Nanti insya Allah. Iya. Bisa antum pilih banyak cetakan itu tuhfah. Ada cetakan bagus, ada cetakan juga yang tidak terlalu bagus. Tapi semuanya sama. Ya, artinya antum bisa pilih yang murah atau yang mahal. Bisa. Terserah kemampuannya antum. Kan ada harganya yang lebih dari 100.000. Tergantung baiknya, bagusnya cetakan. Tapi isinya semuanya sama. Tidak ada perubahan karena penulisnya sudah meninggal. Kan kalau penulisnya sudah meninggal berarti tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Jadi anak ingatkan, ditakutkan kita selesaikan 2 kali pertemuan. Maka kita akan segera memasuki buku itu. Insya Allah kan? Maka usahakan dari sekarang antum pesan. Supaya kita nanti tidak libur. Jadi kita langsung lanjut buku kedua. Insya Allah. Kita cukupkan. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.